Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Dwi Rahmawati. Saya dari kelas Teknik Informatika 3A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul dari kelompok yang saya dapatkan, yaitu materi mengenai multimedia, yaitu lebih tepatnya ke materi kompresi. Jangan lupa untuk simak video presentasi saya. Terima kasih. Nah, langsung saja kita ke materi tentang kompresi pada multimedia. Adapun pokok pembahasannya ada 4, yaitu yang pertama ada pengertian kompresi, yang kedua ada aturan dalam kompresi, yang ketiga teknik dasar kompresi, dan yang keempat jenis-jenis kompresi. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pengertian kompresi. Apa itu kompresi? Kompresi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memampatkan atau mengecilkan ukuran suatu data. Proses ini mengkodekan informasi menggunakan bit yang lebih rendah dari sebelumnya daripada representasi data yang tidak dikodekan dengan suatu sistem penyandian tertentu. Nah, apa aja sih aturan-aturan dasar dari kompresi? Aturan dasar dalam kompresi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengiriman data hasil kompresi dapat dilakukan jika pihak yang melakukan kompresi yaitu pengirim dengan pihak yang melakukan dekompresi yaitu penerima memiliki suatu aturan kompresi data yang sama. Kemudian aturan dasar yang kedua yaitu pihak yang melakukan kompresi data harus menggunakan aturan-aturan kompresi data yang baku dan pihak yang melakukan dekompresi juga harus menggunakan aturan yang sama dengan pihak yang melakukan kompresi. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu teknik dasar dalam kompresi. Nah, teknik dasar dalam kompresi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teknik lossy. Teknik lossy adalah teknik kompresi yang mana data hasil dekompresi tidak seperti data awal sebelum dikompresi. Caranya yaitu membuang data-data yang tidak diperlukan, namun data setelah kompresi masih dapat digunakan. Ciri-ciri teknik kompresi lossy adalah yang pertama, terdapat informasi yang hilang pada saat sampai pada telinga dan mata manusia. Yang kedua, digunakan pada kompresi objek audio, image, dan video di mana keakuratan data absolut tidak diperlukan. Kemudian, contoh metode kompresi yang paling banyak digunakan adalah standar JPEG. Contoh teknik kompresi lossy adalah MP3, streaming media, MPEG, WMA, dan JPEG. Kemudian, teknik dasar yang kedua yaitu teknik lossless. Teknik lossless adalah teknik kompresi yang dimana data hasil kompresi sama dengan data sebelum kompresi dilakukan. Teknik ini dilakukan atau digunakan jika dibutuhkan data setelah dikompresi harus dapat diekstrak atau dikompres lagi dengan tepat. Nah, ciri-ciri dari teknik kompresi lossless adalah yang pertama, data tidak berubah atau hilang pada proses kompresi atau dekompresi. Membuat satu replika dari objek asli, kemudian menghilangkan perulangan karakter, digunakan pada data teks dan image, kemudian pada saat dilakukan dekompres, perulangan karakter diinstal kembali. Contoh aplikasi yang menggunakan teknik kompresi lossless adalah zip, rar, dan gzip. Nah, untuk lebih jelasnya, jika kalian masih bingung tentang teknik dasar dalam kompresi yaitu lossy dan lossless, adapun perbedaan kompresi lossy dan lossless secara umum.
yaitu yang pertama, lossless data kompresi adalah kelas dari algoritma data kompresi yang memungkinkan data yang asli dapat disusun kembali dari data kompresi. Sedangkan lossy data kompresi adalah suatu metode untuk mengkompresi data dan mendekompresinya. Lossless compression digunakan untuk mengkompresi data untuk diterima di tujuan dalam kondisi asli. Sedangkan lossy compression menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lossless yang ada. Kemudian, rasio kompresi pada lossless dapat cenderung rendah, sedangkan rasio kompresi pada lossy didapat bisa sangat tinggi. Nah, kemudian pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis kompresi. Nah, jenis-jenis kompresi ini ada banyak, yaitu ada kompresi pada teks, kompresi pada audio, kompresi pada video, dan kompresi pada gambar. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kompresi pada teks. Dekompresi yaitu proses dekompresi mengembalikan file kompresi menjadi teks awal. Hasil dekompresi tergantung dari sifat kompresi yang digunakan, yaitu lossy. Contoh-contoh kompresi teks yaitu run length encoding atau RLA. Kompresi data teks dilakukan jika ada beberapa huruf yang sama ditampilkan berturut-turut. Misalnya data sejumlah 17 karakter. RLE ada yang menggunakan suatu karakter yang tidak digunakan dalam teks tersebut, misalnya tanda seru untuk menandai. Kemudian jenis-jenis kompresi yang kedua yaitu kompresi pada audio. Kompresi pada audio adalah salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file audio atau video dengan metode sebagai berikut. Lossy format 4-bit MP3, sedangkan lossless format berbentuk FLAC atau pengguna audio engineer dan audio files. Kemudian dalam mengkompresi audio ini terdapat beberapa metode, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama metode transformasi dan metode waktu. Metode transformasi adalah metode yang digunakan algoritma seperti MDCT atau Modified Discrete Gaussian Transform untuk mengkonversikan gelombang bunyi ke dalam sinyal digital agar tetap dapat didengar oleh manusia. Sedangkan metode waktu adalah menggunakan LPC atau Linear Predictive Coding, yaitu digunakan untuk speech atau pidato, di mana LPC ini akan menyesuaikan sinyal data pada manusia, kemudian mengirimkan ke pendengar. Jadi, seperti layaknya komputer yang berbicara dengan bahasa manusia dengan kecepatan 2,4 KB per second. Kemudian, yang ketiga yaitu adalah kompresi pada video. Kompresi pada video adalah salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file video. Video kompresi mengacu untuk mengurangi jumlah data yang digunakan untuk mewakili video digital gambar dan merupakan kombinasi dari ruang kompresi gambar dan temporal kompresi gerak. Nah, lalu bagaimana sih cara atau teknik-teknik kompresi video coding? Nah, teknik kompresi video coding itu adalah yang pertama, dirancang untuk video conferencing, aplikasi video telepon menggunakan jaringan telepon ISDN. Kecepatan bitrate antara P kali 64 KB per second, di mana P adalah frame rate antara 1 sampai 30.
Kemudian MPEG bertujuan untuk membuat kualitas VHS pada VCD dengan ukuran 352 dikali 240 ditambah kualitas audio seperti CD audio dengan kebutuhan bandwidth hanya 1,5 Mbit per second. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kompresi pada gambar. Nah, kompresi pada gambar ini ada banyak. Yang pertama GIF, yang kedua PNG, yang ketiga JPEG, dan yang keempat JPEG 2000. Kompresi gambar pada GIF atau Graphic Interchange Format. File format grafik yang paling tua pada web. GIF ini dibuat oleh CompuServe pada tahun 1987 untuk menyimpan berbagai gambar dengan format bitmap menjadi sebuah file yang mudah untuk diubah pada jaringan komputer. GIF mendukung sampai 8 pixel. Itu berarti maksimum jumlah warnanya adalah 256 warna. Kemudian yang kedua adalah PNG, Portable Network Graphic. Format PNG ini dirancang agar menjadi lebih baik dengan format terdahulu yaitu GIF. PNG dirancang untuk algoritma lossless yang digunakan untuk menyimpan sebuah bitmap image. PNG mempunyai persamaan fitur dengan GIF, salah satunya adalah multiple image, meningkatkan sesuatu, contohnya kompresi. Yang ketiga yaitu JPEG atau Joint Photographic Export. JPEG dirancang untuk kompresi beberapa full color atau grayscale dari suatu gambar yang asli. JPEG bekerja dengan baik pada continuous tone image seperti fotograf atau semua pekerjaan seni yang nyata. JPEG sudah mendukung untuk 24 bit color depth atau 16,7 juta warna. Kemudian yang terakhir adalah JPEG 2000 atau Joint Photographic Export. Teknik kompresi image yang paling terbaru adalah JPEG 2000. JPEG 2000 merupakan pengembangan dari JPEG yang jumlah bit error yang relatif rendah, transmisi mempunyai kualitas yang baik dibandingkan dengan JPEG. JPEG 2000 menerapkan teknik kompresi lossy dan lossless. JPEG 2000 didesain untuk internet, scanning, digital photograph, remote sensing, medical imagery, perpustakaan digital, dan e-commerce. Ada banyak beberapa manfaat dari kompresi. Yang pertama, kompresi memiliki keuntungan dalam hal penyimpanan data. Data yang disimpan akan semakin kecil. Yang kedua, pengiriman data semakin cepat. Yang ketiga, lebar bidang atau bandwidth dapat diperkecil. Yang keempat, membantu mengurangi konsumsi sumber daya mahal, seperti hard disk space atau transmisi bandwidth. Yang kelima, waktu pengiriman data pada saluran komunikasi data lebih singkat. Membutuhkan ruang memori dalam storage yang lebih sedikit dibandingkan dengan citra yang tidak dikecilkan. Ukuran besar file citra akan semakin kecil. Tetap mempertahankan nilai utama citra tanpa memberikan perubahan besar terhadap citra yang dikompresi. Dan yang terakhir adalah dalam steganografi, keuntungannya adalah mendapatkan citra dengan ukuran sesuai dengan tetap mempertahankan nilai pixel untuk tetap mempertahankan informasi yang terkandung di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.